Nah, mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 aplikasi Ilmu Melati yang beranggotakan saya Satria Ramayuda dengan NIM 200873444, Muhammad Irham dengan NIM 200873880, Faruk Foga Pratama 200871116, dan Hamzah Pansuri Nasution dengan NIM 200872556. Presentasikan hasil pencapaian kami yang akan dibacakan oleh Irham. Pembinaan prestasi olahraga sebagai suatu sistem. Banyak pihak yang harus mendukung pada pembinaan prestasi olahraga. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya, guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah, dan berkesinambungan, serta didukung dengan penunjang yang memadai. Dan untuk mencapai prestasi optimal, atlet juga diperlukan latihan intensif dan berkesinambungan. Kadang-kadang menimbulkan rasa bosan atau beredom. Hal ini dapat menjadi penyebab penurunan prestasi. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan, yaitu dengan merencanakan dan melakukan latihan-latihan yang bervariasi. Berlatih secara intensif belum cukup untuk menjamin tercapainya peningkatan prestasi. Hal ini karena peningkatan prestasi tercapai bila selain intensif, latihan dilakukan dengan bermutu dan berkualitas. Alsado ACC dari Leksen dulu. Lanjut, Am. Banyak pihak yang harus mendukung pada pembinaan prestasi olahraga. Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilaksanakan. Pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga. Prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif, serta peningkatan kualitas organisasi olahraga, baik tingkat pusat maupun daerah. Untuk membina atau melahirkan atlet yang berprestasi, diperlukan suatu proses pembinaan jangka panjang yang memerara, terencana, dan konsisten, serta dilakukan sejak dini atau usia anak sekolah dasar, dan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Dari komputer itu sebenarnya yang diminta 1 ton untuk sampai ke sana. Di lapangan kan ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Pansuri Nasution. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan seperti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. A. Jangka panjang ataupun 5 tahun sampai 12 tahun. Program latihan jangka panjang merupakan acuan untuk menentukan target prestasi dan latihan pada satuan waktu di bawahnya. Pertumbuhan dan perkembangan sering diabaikan dalam proses latihan bagi anak-anak. Penempatan kemenangan menjadi prioritas dan dijadikan tolak ukur keberhasilan latihan. Latihan bagi anak-anak cenderung berbentuk kepermainan dan multilateral.
disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan rencana panjang merupakan tujuan akhir untuk cita-cita prestasi prima. Pedoman instruksi tidak langsung terhadap jangka menengah dan jangka pendek. Rencana jangka panjang dalam kegiatan olahraga prestasi mengambil waktu 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun. Rencana jangka panjang dijabarkan menjadi rencana jangka menengah yang kemudian dirinci menjadi rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek merupakan pelaksanaan langsung rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah merupakan pelaksanaan langsung rencana jangka panjang. B. Jangka menengah 2 sampai 4 tahun. Rencana jangka menengah merupakan pelaksanaan langsung jangka panjang. Contoh, SEA Games diadakan setiap 2 tahun, merupakan pelaksanaan langsung menuju Asian Games yang diadakan setiap 4 tahun. Sedangkan Asian Games logikanya sebagai pelaksanaan menuju Olympic Games yang diadakan 4 tahun pula. Di Indonesia, struktur rencana jangka menengah semestinya sebagai berikut. Kejuaraan nasional 1 tahunan untuk menuju ke PON yang diadakan setiap 4 tahun. Hasil PON untuk menuju SEA Games, Asian Games, Olympic Games. C. Jangka pendek 1 tahun ke bawah. Sasaran latihan pun merupakan penjabaran sasaran dari program jangka menengah. Rencana jangka pendek terdiri dari A. Program latihan tahunan, makro cekle. B. Program latihan bulan, mesosaklel. C. Program latihan mingguan, makrosakel. D. Program latihan harian, miosakel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Faruk untuk kesimpulannya. Bulan pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah, dan berkesinambungan, serta didukung dengan penunjangan yang memadai. Dan untuk mencapai prestasi optimal atlet juga diperlukan latihan intensif dan berkesinambungan. Kadang-kadang menimbulkan rasa bosan atau breakdown. Hal ini dapat menjadi penyebab penurunan prestasi. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan yaitu dengan merencanakan dan melakukan latihan-latihan yang bervariasi. Berlatih secara intensif belum cukup untuk menjamin tercapainya peningkatan prestasi. Hal ini karena peningkatan prestasi tercapai bila selain intensif, latihan dilakukan dengan bermutu dan berkualitas. Untuk itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.